Beriklan itu mudah jika kita tahu caranya, di mana dan kapannya. Hai, ketemu lagi di channel Agenda Mas Bagus, dan kali ini saya akan men-sharingkan tips yang praktis dan jitu bagaimana kita beriklan itu yang efektif dan efisien, bahkan yang benar-benar bisa berefek pada penjualan kita gitu ya. Ya, karena saya sering sekali menemukan banyak teman-teman ketika saya tanya, kenapa jarang sekali beriklan, kenapa jarang sekali posting dagangannya, terutama kita bicara bisnis kuliner. Alasannya kurang lebihnya seperti ini. 1, tidak pintar dalam merangkai kata. 2, tidak punya foto atau visual yang bagus. 3, yang paling sering adalah ketika posting tidak ada tanggapan dari para calon pembeli seperti like, komen, atau bahkan langsung pesanan. Itu yang membuat kita semakin malas dalam melakukan iklan atau beriklan seperti itu. Untuk itu, saya akan berbagi tips di mana saya juga melakukannya ini secara praktis di Denbagustik. Seperti apa tips-tipsnya? Langsung aja ikuti, ini dia tips bagaimana kita beriklan yang efektif dan benar-benar berefek pada penjualan kita. Langsung saja, yang pertama adalah siapkanlah visual konten itu yang terbaik dan menarik. Buatlah orang untuk berhenti melihat postingan kita itu dengan visual yang menarik. Visual yang menarik itu bisa berupa foto yang bagus, atau desain yang bagus, atau juga bisa video yang menarik. Dan yang pasti, jangan melakukan postingan yang sama berkali-kali dengan visual yang sama juga, karena orang akan sudah menghafal dan lama-lama hanya akan dilewati. Ini saran juga untuk teman-teman yang berpikir bahwa foto harus pakai kamera mahal dan sebagainya. Tidak juga, saya beberapa kali juga hanya pakai kamera handphone, dan itu bisa juga teman-teman bisa belajar edit. Dan kali ini saya tidak sedang membahas di edit, tapi teman-teman bisa pakai dua aplikasi yang biasa saya pakai untuk menaikkan saturasi, pencahayaan, kontras itu lewat Snapseed. Atau nanti teman-teman juga bisa desain beberapa seperti brosur dan sebagainya. Hanya untuk kebutuhan media sosial, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Canva, yang saya juga omong itu gratis dan banyak sekali membantu. Saya tidak akan bahas lebih dalam, teman-teman juga bisa search keyword aja, nulis Canva atau Snapseed di YouTube, dan banyak sekali teman-teman yang lebih ahli dalam mengolahnya dan lebih menarik. Tapi saya bisa menyarankan teman-teman punyailah visual yang menarik terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa aplikasi yang cukup ngebantu dalam editingnya, sehingga kita bisa menaikkan warnanya, kecerahannya, kontrasnya, lalu didesain ala-ala brosur juga lebih menarik juga. Dari saya, itu yang pertama, visual konten harus menarik sehingga kita bisa membuat orang berhenti dan tertarik untuk melihat apa yang kita posting atau apa yang kita iklankan. Sedikit tambahan, untuk berbicara visual konten berupa foto atau video, saya sarankan teman-teman jangan melakukan hal-hal seperti ini. 1, foto dengan apa yang dijual itu berbeda dalam bentuk porsi, warna, dan sebagainya. Sehingga ketika editing, ketika kita ambil foto, ambillah seril mungkin, karena soal makanan itu bicara real. Porsi yang difoto dan apa yang dijual harus sama, warnanya dan sebagainya. Setidaknya kita bikin sedikit lebih menarik dari komposisi fotonya aja, tapi jangan sampai merubah atau sangat-sangat berbeda. Yang kedua, pastinya jangan pernah mengambil dari Google atau dari foto orang lain, karena ini akan bisa dikatakan pasti melanggar dan juga tidak akan membuat orang percaya apa yang diposting berbeda dengan apa yang ada di tempat kita jualan atau di mana kita harus memberikan yang terbaik pastinya. Sehingga hindari seperti itu, buatlah seril mungkin. Kita hanya perlu mengemasnya dengan baik, karena pengemasan dalam sebuah makanan itu juga poin yang penting. Dikemas baik, cantik, menarik, lalu kita foto, lalu kita posting dengan menarik juga, itu jadi power atau kekuatan besar dalam postingan dan beriklan. Lalu bicara hal kedua, yaitu siapkanlah rangkaian kata-kata postingan kita yang menarik juga, lalu jelas dan menyambung dengan apa yang kita sudah siapkan, yaitu visual kontennya. Jadi jelas, nyambung, dan menarik pastinya. Kata-kata yang jelas itu adalah informasi dari bagaimana harganya, lalu rasanya, deskripsi rasanya, lalu pengemasannya, cara berjualannya, cara pesannya, itu bisa dimasukkan dalam rangkaian kata-kata itu.
Tapi kalau bicara nyambung, itu jelas apa yang kita posting harus teliti, nyambung nggak dengan visual kontennya. Atau yang ketiga, menarik di sini biasanya mengandung kreativitas kita sendiri, bagaimana kita bisa merangkai kata-kata agar orang tertarik. Kalau saya biasanya bisa menggunakan visual kata-kata itu seperti rangkaian cerita, lalu bagaimana membuat orang penasaran, atau dalam bentuk pertanyaan seperti apakah Anda sudah makan steak hari ini, atau apa steak favoritmu di Den Bagus, atau apa kuah favorit di Den Bagus. Buatlah seperti ada interaksi antara penjual dan pembeli. Itu biasanya adalah rangkaian kata-kata yang cukup menarik yang biasa saya pakai juga. Lalu daya tarik yang pasti harus ada, dan biasanya ini bisa dipakai atau tidak, adalah promo. Bagaimana kita ada promo beli 3 gratis 1, beli 2 gratis 1, atau potongan harga dan sebagainya. Biasanya itu juga jadi rangkaian kata-kata yang paling dahsyat untuk menarik orang membacanya. Dan yang ketiga, kita akan bicara di mana dan kapan kita harus berposting atau beriklan dagangan kita, terutama dagangan kuliner. Ya, ini tips praktis dari saya. Biasanya saya melakukan di 2 media sosial besar, dan ini sangat efektif buat saya. Yang pertama saya lakukan itu di Facebook. Lalu di Facebook ini saya biasanya posting dan tinggal share aja, bagikan berkali-kali ke beberapa grup yang menyambung dengan jualan kita. Contoh jika kuliner, ya grup kuliner Solo, grup kuliner Solo Raya, atau yang sejenis dengan itu. Juga bisa ke grup-grup yang tidak terlalu ribet dan tidak banyak syaratnya juga. Yang kita tahu bahwa makanan adalah sesuatu yang pokok, sehingga kita bisa sharekan itu ke grup-grup yang umum juga, seperti itu. Lalu yang kedua di Instagram. Instagram biasanya saya hanya menggunakan 2 cara efektif, yaitu IG berbayar. IG berbayar saya tidak akan bahas tuntas di sini, teman-teman juga bisa cari bagaimana IG berbayar itu, cara step by stepnya, karena ini efektif sekali. Mungkin saya akan juga bahas di video berikutnya, atau teman-teman bisa cari keywordnya aja bagaimana IG berbayar dilakukan di YouTube atau di Google. Yang kedua, biasanya saya repost untuk akun-akun yang ada di kota lokal. Seperti saya di Solo, jangkauannya Solo, saya akan repost itu ke beberapa akun yang melayani jasa repost. Repost itu istilahnya adalah, contoh ada satu akun, maaf saya sebut aja seperti Jelajah Solo atau Agenda Solo dan sejenisnya, yang nyambung sekali lagi dengan apa yang kita jual. Lalu kita repost, kita hubungi adminnya, dan itu efektif sekali karena follower mereka akan melihat postingan mereka juga. Atau yang ketiga, kita bisa pakai influencer. Influencer ini juga sangat-sangat efektif untuk menarik pembeli baru, terutama dari follower-follower mereka. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan hanya dari 2 media sosial saja, yaitu Facebook dan Instagram. Dari saya hanya itu. Kalau di mana dan kalau bicara waktu, saya akan juga kasih saran, karena ini hal yang bisa dikatakan boleh dipakai, boleh tidak. Biasanya saya posting itu di antara jam sebelum jam makan siang, jadi jam 11-an, karena di situ orang mulai berpikir mau makan apa dan sebagainya, atau di jam yang mau makan malam, jam 6 atau jam 7-nya. Biasanya seperti itu saya postingnya. Dan efektifnya kapan, itu terserah teman-teman. Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, tapi saya sarankan minimal seminggu sekali teman-teman posting, sehingga orang bisa melihat bahwa jualan kita masih hidup dan kita juga masih mempromosikan itu. Buang jauh-jauh pemikiran kalau kita sering posting itu kita berpikir malah jualannya tidak laku. No, bukan itu poinnya. Poinnya adalah sekali lagi, tujuan beriklan adalah untuk mendatangkan orang baru terus-menerus agar tahu jualan kita, dan dari tahu lalu beli dan bisa jadi pelanggan. Seperti itu terus, sehingga semakin banyak orang tahu jadi pelanggan dan semakin menghidupkan bisnis kita. Sekian dari saya, video ini saya buat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan ikuti di video-video berikutnya. Terima kasih.